Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Nuruma dengan NIM B1011231031035. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan makalah saya, yaitu mengenai tokoh pemikiran ekonomi Thomas Hodgkin guna memenuhi tugas dalam mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Pertama-tama, mari kita mulai dengan latar belakang penulisan. Thomas Hodgkin dikenal sebagai penulis sosialis Inggris tentang ekonomi politik, kritik terhadap kapitalisme, serta pembela perdagangan bebas dan serikat pekerja. Pada akhir abad ke-19 dan ke-20, istilah sosialis termasuk pada setiap penentang kapitalisme, yang dianggap sebagai sistem politik yang dibangun atas hak istimewa bagi pemilik modal. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Labor Defended Against the Claims of Capital pada tahun 1825, di mana ia menyatakan bahwa nilai ekonomi diciptakan oleh kerja, bukan oleh modal. Hodgkin berpendapat bahwa kelas kapitalis mendapat keuntungan dari tenaga kerja tanpa memberikan kontribusi yang sepadan. Dalam pandangannya, hubungan antara pekerja dan kapitalisme bersifat eksploitatif, dan ia menuntut reformasi yang lebih adil. Selanjutnya ada biografi dari Thomas Hodgkin. Thomas Hodgkin lahir di Chatham pada 12 Desember 1787 dan meninggal di Feltham, Britania Raya 21 Agustus 1869, yang berarti beliau meninggal pada usia 82 tahun. Selanjutnya ada Thomas Hodgkin. Seperti yang sudah saya sebutkan, lahir di Chatham, Inggris, dari seorang ayah yang bekerja di Chatham Naval Dockyard. Hodgkin bergabung dengan Angkatan Laut pada usia 12 tahun. Dia naik jabatan dengan cepat ke pangkat Letnan 1 pada tahun-tahun persaingan dengan Angkatan Laut Prancis. Setelah kekalahan Angkatan Laut Prancis pada pertempuran Trafalgar, peluang untuk kenaikan pangkat tertutup, dan Hodgkin semakin terlibat dengan permasalahan di Spliner dengan atasannya. Hodgkin diadili dalam sidang militer dan dipecat pada tahun 1812. Peristiwa ini mendorong Hodgkin untuk menulis dan menerbitkan buku pertamanya, yaitu An Essay on Naval Discipline pada tahun 1813, sebuah kritik pedas terhadap rezim otoriter brutal Angkatan Laut pada saat itu. Memasuki Universitas Edinburgh untuk belajar, Hodgkin kemudian datang ke London pada tahun 1815. Dan masuk pada lingkaran utilitarian di sekitar Francis Place, Jeremy Bentham, dan James Mill. Dengan dukungan dari lingkaran tersebut, Hodgkin menghabiskan selama 5 tahun dalam program perjalanan dan studi di Eropa yang menghasilkan buku keduanya, yaitu Travels in North Germany pada tahun 1820. Pada tahun 1823, Hodgkin kembali ke London sebagai jurnalis, yang dipengaruhi oleh Jean-Baptiste Say. Pandangannya pada ekonomi politik telah menyimpang dari ortodoksi utilitarian David Ricardo dan Mill. Selama kontroversi seputar tindakan parlemen yang semula melegalkan dan kemudian melarang kombinasi-kombinasi pekerja, Mill dan Ricardo mendukung larangan tersebut, sedangkan Hodgkin mendukung hak untuk berorganisasi. Hodgkin menggunakan teori nilai kerja Ricardo yang kemudian mengajukan pandangan-pandangan ini dalam rangkaian kuliah di Institut Mekanik London, dinamai Brickburg University of London, di mana Hodgkin berdebat dengan William Thomson mengenai perampasan kapitalis tetapi tidak menemukan solusinya.
Pada tahun yang sama, yaitu 1823, Hodgkin bergabung dengan Joseph Clayton Robertson untuk mendirikan Mechanist Magazine. Dalam edisi Oktober 1823, Hodgkin dan Francis Place menulis manifesto untuk Mechanist Institute. Institusi ini akan menjadi lebih dari sekolah teknik, tempat di mana studi praktikal dapat dikombinasikan dengan refleksi oraktikal mengenai kondisi masyarakat. Pertemuan perdana berlangsung pada tahun 1823. Tapi, gagasan tersebut diambil alih oleh orang-orang yang kurang menyetujui pandangan Hodgkin yang tidak lazim, termasuk George Birkbeck, pengajar ternama dari Glasgow. Terlepas dari profil tingginya dalam masa-masa revolusioner pada 1820-an, Hodgkin mundur ke dunia jurnalisme Whig setelah Undang-Undang Reformasi 1823. Hodgkin menjadi pendukung perdagangan bebas dan menghabiskan 15 tahun menulis untuk The Economist. Hodgkin bekerja di atas kertas dengan pendirinya James Wilson dan Herbert Spencer muda. Hodgkin memandang runtuhnya Undang-Undang Jagung sebagai tahap pertama menuju kejatuhan pemerintah. Anarkisme libertariannya dianggap terlalu radikal oleh banyak kaum liberal dari Liga Anti-Undang-Undang Jagung. Hodgkin meninggalkan The Economist pada 1857. Tetapi Hodgkin terus bekerja sebagai jurnalis sampai kematiannya pada tahun 1869. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialisme ini merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi kapitalis dituding menjadi penyebab tidak tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat yang merata. Sistem ekonomi sosialis memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis ini memiliki pandangan bahwa suatu kemakmuran pribadi atau individu hanya dapat terwujud jika berlandaskan kemakmuran bersama. Para tokoh pemikir sosialisme sangat anti terhadap kapitalisme dan individualisme. Karena mereka yang semakin kaya adalah hanya kaum pemilik modal, dengan demikian terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan pola hidup, yaitu terbentuknya jurang yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin. Mazhab sosialisme dikatakan lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap akibat buruk dari adanya revolusi industri. Prinsip ajaran sosialisme berakar pada transformasi ekonomi, sosial, dan kultural Eropa selama abad 18 sampai 19. Ide pokok lahirnya mazhab sosialis adalah dari suatu ketidakpuasan manusia yang terus-menerus akan kondisi eksistensinya. Berikut adalah faktor-faktor lahirnya sosialisme. Yang pertama, adanya revolusi industri. Kedua, bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proletariat atau buruh. Yang ketiga ada munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial. Tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Yang kedua, ada peran pemerintah yang sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat ekonomi dan kebijakan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
Yang terakhir, ketiga, ada sifat manusia ditentukan oleh pola produksi atau aset yang dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme yaitu masyarakat sosialis. Dan pola produksi, aset yang dikuasai individu melahirkan keadaan individualisme yaitu masyarakat yang kapitalis. Baik, sekian presentasi dari makalah yang sudah saya tulis. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.